Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Baswedan terima cakra dari keluarga besar pendiri kerajaan Mataram Islam. Wow, tanda-tanda apa ini begitu kan? Tanda-tanda kemenangan Anies Baswedan di Pilpres di 2024 begitu ya. Karena apa? Tidak hanya saya sudah katakan sejak awal ya, dukungan kepada Anies Baswedan terus menerus begitu kan, dari kalangan petani, dari kalangan tokoh politik, dari para ulama begitu kan ya, dari kalangan akademisi, dan sekarang dari kalangan ya keluarga besar pendiri kerajaan Mataram begitu kan ya, terima cakra dari keluarga mereka begitu. Sangat luar biasa sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Anies Baswedan terima cakra dari keluarga besar pendiri kerajaan Mataram Islam. Wow, luar biasa. Waduh, makin sakit hati dong si Mukidi. Ya iyalah begitu kan, karena begitu banyak dukungan-dukungan kepada Anies Baswedan hari ini begitu. Alhamdulillah ini sebuah simbolis ya. Opo maneh ya ini. Sirik bos ini katanya begitu ya. Komentar-komentar netizen begitu ya. Orang diberi aneh-aneh begitu, cebok otang segaris itu kelohotan ya. Itu budaya Indonesia ya. Katanya sirik ini bau otak atau dipakai begitu ya. Makna dari pemberian cakra mereka menitipkan amanat kepada Anies ya. Pinter dan bijak dikit biar nggak mau ya dengan tweet sendiri. Pemberian cakra ada simbolis bego. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan sebuah amanah di situ yang diberikan tanggung jawab besar kepada Anies Baswedan begitu kan. Ya, karena para buzzer dan cebong kemudian menggoreng habis-habisan berita-berita sampahan begitu ya, yang kemudian seolah-olah memberikan narasi yang tidak baik di situ begitu kan. Sirik dan sebagainya begitu ya. Sama dengan kayak Pilgub DKI Jakarta, politik ya, bajingan identitas dimainkan terus ya. Tolak imigran Arab Yaman. Dia bukan pribumi, dia pendatang ya. Jadi dia tidak tahu bahwa Anies Baswedan itu adalah orang pribumi begitu kan. Sayang seribu sayang ya. Dengan kata-kata seperti itu begitu kan, sebenarnya dia menghancurkan ya yang ia dukung sebenarnya begitu kan. Apalagi mengecap Anies Baswedan politik identitas lah, kemudian intoleran dan sebagainya. Pada akhirnya dia tidak mampu bernarasi begitu untuk melawan ya relawan-relawan Anies Baswedan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Jadi persoalan-persoalan politik inilah yang kemudian ya digoreng habis-habisan oleh mereka begitu ya. Ini menunjukkan bahwa ya biasanya orang yang kemudian ya menerima cakra dari keluarga pendiri kerajaan Mataram itu biasanya begitu ya, itu ada kemenangan luar biasa kepada mereka begitu. Ya, semoga saja Anies Baswedan terpilih menjadi ya presiden begitu. Karena satu-satunya bangsa kita yang kita harapkan ya untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa kita itu adalah tidak lain ialah Anies Baswedan begitu kan. Mari kita dukung bersama-sama kan, kira-kira seperti itu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya kita lihat saja rezim hari ini 10 tahun kita begitu kan ya, mau dikritik sana sini dihukum begitu ya. Kira-kira kan seperti itu begitu kan. Dilaporkan dikit-dikit dilaporkan begitu. Karena apa? Karena dia punya kepentingan powerful di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies Baswedan terima cakra dari keluarga besar pendiri kerajaan Mataram Islam begitu ya. Ini luar biasa begitu. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menerima sebuah pusaka cakra saat ziarah ya makam ya penambahan Sonopati di kompleks makam Raja-Raja Mataram Islam ya. Bahkan ya menurut Anies pemberian cakra ini mengingatkan ya pada 2015 saat menjabat sebagai Mendikbud menerima pengembalian tongkat pusaka cakra Pangeran Diponegoro. Pusaka Pangeran Diponegoro tersebut diambil oleh Belanda pada tahun 1828 begitu. Begitu panjangnya lalu kemudian ya masanya lalu kemudian dikembalikan di situ begitu. Yang menerima pertama kali Anies Baswedan begitu ya. Dan tanda-tandanya ketika menerima pusaka itu, tanda tanya ya siapapun yang menerima itu ya dia akan menjadi presiden katanya begitu ya. Pada 2015 pusaka cakra Pangeran Diponegoro dikembalikan ke Indonesia. Kami mendapatkan kehormatan untuk mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia menerima cakra itu kembali. Hal ini malam hari ini ya di Kota Gede, Yogyakarta, di makam penambahan Sonopati. Kami menerima sebuah cakra yang bentuknya serupa dari keluarga besar Kota Gede ya. Anak keturunan dari para pendiri kerajaan Mataram Islam jelasnya begitu ya.
Bahkan di satu sisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan periode 2017-2022 mengaku pemberian cakra dari keluarga besar pendiri Kerajaan Mataram Islam ini merupakan sebuah kehormatan, merupakan makna amanat yang kami emban simbolik ya sifatnya dan mengirimkan dua tata kunci cakra ini yaitu Aromah dan Al-Malik kata Anies ya. Ini kan sangat luar biasa begitu. Punya ya punya penghargaan luar biasa di situ begitu kan. Tidak sembarangan orang menerima itu begitu kan. Ya, hanya orang-orang tertentu begitu kan. Ya, biasanya orang-orang yang menerima itu kan biasanya orang yang dipercaya, amanah begitu kan, bisa memimpin begitu. Ya, satu-satunya yang diterima itu adalah Anies Baswedan yang menerima ini semua begitu kan. Bahkan Anies berharap sifat dari Aromah ini bisa terus menjaga sebagaimana saat bertugas di Jakarta sebagai gubernur. Tidak dibedakan, siapapun mendapatkan perlakuan yang sama dan bagaimana kewenangan yang diemban dipakai sebanyak-banyaknya untuk bisa menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Betul, dan ternyata betul begitu dampaknya begitu. 2018 begitu menerima pusaka itu dari Belanda begitu kan ya. Terus kemudian akhirnya ya Anies Baswedan begitu kan terpilih menjadi gubernur di situ begitu. Dan sekarang menerima pusaka dari Kerajaan Mataram begitu. Akhirnya bisa saja presiden begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Bahkan ya secara khusus Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar masyarakat Kota Gede ya. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ini. Insya Allah ini menjadi tambahan semangat dari ikhtiar kita semua. Bahkan menurut Anies Baswedan semangat dan ikhtiar ini bukan sekedar tentang satu orang, bukan sekedar satu kelompok, bukan sekedar 1, 2, 3 partai, tapi ini tentang bagaimana rakyat bisa merasakan keadilan bagaimana ya sebagaimana dulu pernah dihadirkan saat Kerajaan Mataram ya. Bahkan dimulai dengan ya penambahan Sonopati lalu masa kejayaan Sultan Agung, dan pada saat kejayaan Sultan Agung inilah berbagai informasi kita jaga sampai hari ini. Sangat luar biasa Anies Baswedan begitu ya, bisa menerima ya cakra itu begitu kan, konon begitu ya. Siapapun yang menerima itu katanya akan menjadi ya orang yang menjadi pemimpin yang baik katanya begitu, dan bahkan bisa saja terpilih. Terbukti begitu kan 2015 Anies Baswedan menerima cakra juga begitu kan ya dari dari Belanda begitu kan. Tapi pada akhirnya yang menerima kan Anies Baswedan pada waktu itu begitu. Ini sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ini tanda-tanda Anies Baswedan menjadi presiden. Kira-kira seperti itu begitu. Banyak ya muncul spekulasi hal-hal seperti ini. Tapi konon begitu di satu sisi ini menjadi suatu amanah luar biasa kepada Anies Baswedan. Tanggung jawab sebagai pemimpin nanti menjadi presiden ya ketika menjadi presiden. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.